jangan pegang mic saya. Dokumentasikan semua. Tim, dokumentasikan. Kepada Profesor Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang beberapa saat lalu ya mengatakan di Indonesia itu tidak ada Islamofobia, ya orang bebas ya memakai sajadah, menteri bawa sajadah, sholat bebas. Nah, kasus ini saya katakan kepada Pak Mahfud, ini kebijakan yang mengkonfirmasi ada Islamofobia. Apakah pemerintah buat kebijakan anti Islam? Enggak. Kalau Belanda buat kebijakan anti Islam. Sekarang ini pemerintah. Perguruan tinggi Islam, UIN itu udah hebat-hebat. Kali ini prestasi ini datang dari Jokowi yang menempati peringkat 13 dalam 50 besar daftar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia 2023. Ini kan sama saja membuat kita tidak bisa menjalankan aksi. Sampai. Buktinya apa? Narasi paksa jilbab ini menyebabkan orang umat Islam itu menjadi terhalang untuk menjalankan syariatnya, yakni untuk mengenakan jilbab bagi putri, bagi muslimah, yang itu merupakan kewajiban. Tentara Islam bahkan sekarang ke kampus, orang yang hafal Al-Quran bisa masuk tanpa tes. Kampus UI, ITB, UNS, UGM, semua ada. The World 500 Most Influential Muslim 2023 turut menyebut bahwa Jokowi masuk dalam politikus yang bersih, serta terhindar dari korupsi dan nepotisme yang banyak melekat di politikus lainnya. Dan ini juga sebenarnya menambah ya daftar Islamofobia yang ada di negeri ini. Yang lalu kan ya, gara-gara hanya mendakwahkan khilafah, SK BAP HTI dicabut. Gara-gara ada visi misi ajaran Islam khilafah, ADART FPI, SKT FPI tidak dikeluarkan, tidak diperpanjang. Jadi di antara mereka sendiri. Kalau pemerintah enggak, kebijakannya tetap ikut konfigurasi keputusannya Islam. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Hassan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hassan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Nah, memang radikalisme itu memang konfirmasi Islamofobia, karena selama ini radikalisme itu adalah nomenklatur yang selalu dituduhkan kepada umat Islam. Umat Islam seperti apa? Umat Islam yang memang ingin kembali menerapkan ajaran Islam, meminjam istilahnya Prof. Suteki tadi, ingin menerapkan ajaran Islam secara kafah. Tidak ada diskriminasi terhadap kaum muslimin. Semua boleh berkontestasi secara demokratis. Tidak ada lagi rasa takut terhadap Islam. Karena tidak ada Islamofobia di negara ini yang dilakukan oleh negara. Imam Hassan bin Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, President of Indonesia, of Hassan bin Ali, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada narasi anti jilbab ini sebenarnya konfirmasi Islamofobia, dan kalau nanti ini dikaitkan dengan radikalisme, ini lagu lama sebenarnya, kaset baru diputar berulang-ulang yang tujuannya adalah ingin mendelegitimasi ajaran Islam. Tidak ada juga rasa malu untuk mengaku muslim. Kalau dulu rasanya kalau muslim itu agak malu-malu, dianggap kampungan. Sekarang tidak. Karena juga tidak ada Islamofobia dan kaum muslimin, para santri tidak kalah prestasinya dengan orang-orang yang bukan santri. Imam Hassan bin Ali International Peace Award. Ini adalah award yang sangat bergengsi, menjunjung nama Imam Hassan bin Ali, itu adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu sikap Islamofobia bisa terjadi pada sebagian atau keseluruhan dari Islam itu sendiri. Membenci ajaran Islam seperti sholat, zakat, sudah menaruh curiga terhadap ajaran Islam, jihad dan sebagainya, itu adalah bagian dari ciri-ciri seorang yang mengidap Islamofobia. Itu semua membantah tudingan bahwa di Indonesia terjadi Islamofobia. Kaum santri bisa melesat melalui mobilitas sosial vertikal naik yang dengan begitu cepat, justru karena tidak ada Islamofobia di negeri ini. Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Peresmian Presiden Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada Senin lalu pukul 16.45 waktu setempat. Jalan yang sebelumnya bernama Al Ma'arid yang menghubungkan Jalan Rabdan dan Jalan Tun Al Kubra ini terletak di salah satu ruas jalan utama yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center dan Embassy Area. Ini adalah bagian dari sikap Islamofobia, dan kebijakan Islamofobia itu bahkan ya diturunkan dalam sebuah kebijakan dengan menerbitkan Perpres, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN-PE. Islamofobia hanya terjadi di dalam masyarakat secara perseorangan. Kalau itu masalahnya, kalau terjadi di masyarakat, maka di masyarakat juga ada Buddhafobia, ada Kristenfobia, ada Hindufobia, ada Katolikfobia. Kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab serta sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab dan Abu Dhabi Municipality. Penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang menjadi menginspirasi tindakan-tindakan terorisme. Bukan hanya Islamofobia kalau tingkah laku perorangan di dalam masyarakat, tapi negara dan bangsa ini tidak punya Islamofobia sama sekali. Penamaan jalan tersebut merefleksikan hubungan erat antara RI dan Uni Emirat Arab sekaligus bentuk penghormatan pemerintah Uni Emirat Arab kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak ada Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam yang dilakukan oleh negara. Dia menyampaikan hal tersebut saat bicara dalam peringatan Hari Santri Nasional 2022 di kantor Kemenko Polhukam. Tidak ada lagi rasa takut terhadap Islam karena tidak ada Islamofobia di negara ini yang dilakukan oleh negara, kata Mahfud MD dalam sambutannya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Oktober 2022. Dia kemudian bicara prestasi para santri. Menurutnya, santri bisa melesat cepat karena tidak ada Islamofobia di Indonesia. Kaum santri bisa melesat melalui mobilitas vertikal yang lebih cepat, justru karena tidak ada Islamofobia di negeri ini, kata Mahfud MD. Mahfud mengatakan Islamofobia jika ada hanya di lingkungan antar warga. Dia menyebut fobia itu bisa saja bukan hanya pada Islam, tapi agama lain. Kalau terjadi di masyarakat, maka di masyarakat juga ada Buddhafobia, ada Kristenfobia, ada Hindufobia. Bukan hanya Islamofobia kalau tingkah laku perorangan di masyarakat. Tapi negara dan bangsa ini tidak punya Islamofobia sama sekali, ucapnya. Harus diingat bahwa para ulama dan santrinya sudah berjuang baik fisik maupun politik konstitusional untuk membangun dan mempertahankan NKRI yang berideologi Pancasila, sambungnya. Dia menyebut banyak tokoh nasional yang punya latar belakang santri. Menurutnya, tokoh-tokoh itu naik bukan karena nepotisme. Para santri dapat mengaktualisasikan dirinya dan melakukan lompatan dengan mobilitas sosial naik secara vertikal, sehingga kehadirannya di dalam etalase nasional bukan karena dikatrol atau diangkat melalui nepotisme, melainkan menyembur dari bawah seperti air mancur yang deras memancurkan air ke atas, jelas Mahfud MD. Sekarang bangsa ini sudah dapat diwarnai oleh kehidupan kaum santri yang islami di dalam berbangsa dan bernegara, sambungnya. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hassan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hassan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hassan bin Ali. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima penghargaan perdamaian internasional Imam Hassan bin Ali tahun 2022 yang diserahkan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 7 November 2022. Penghargaan dari Abu Dhabi Forum Peace Award tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Cekna Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah.
Hasan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Kami di sini hari ini untuk menyerahkan penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali tahun 2022 yang dianugerahkan kepada Presiden Indonesia Yang Mulia Joko Widodo, kata Cekna Abdallah Al-Sheikh Al-Mahfud bin Bayah pada Senin 7 November 2022. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasi Jokowi dalam mewujudkan perdamaian termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional, ujarnya lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi saat menerima penghargaan mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi satu kehormatan bagi Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah award yang sangat bergengsi, menggunakan menjunjung nama Imam Hasan bin Ali. Itu adalah tadi ditegaskan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, dan juga sekaligus sebagai masyarakat Indonesia, kata Pratikno. Merupakan penghargaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa. Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia, ujarnya lagi. Imam Hasan bin Ali International Peace Award. Ini adalah award yang sangat bergengsi, menjunjung nama Imam Hasan bin Ali, itu adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Pratikno juga menjelaskan bahwa sebelumnya penghargaan perdamaian internasional Imam Hasan bin Ali tahun 2022 telah diserahkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mewakili Presiden Jokowi di ruang Majelis Lantai 5 Hotel Emirat Palace Abu Dhabi pada Rabu 2 November 2022 yang lalu. Yang diserahkan itu plakat, jadi itu kan ada plakatnya. Kemarin secara seremoninya kan sudah disampaikan oleh Bapak Wapres di Abu Dhabi, kata Pratikno. Pratikno juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat terus membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi yang sedang dihadapi dunia. Kalau kita bisa menyelesaikan ini, berarti kita bisa berkontribusi untuk dunia. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mahfud mengenai penghargaan ini. Sekali lagi, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini, ujar Pratikno. Sekaligus juga mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, dan sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mensukseskan pelaksanaan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia, katanya lagi. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan terhadap pemimpin, cendekiawan maupun pemikir muslim atas inisiatif dan karya ilmiah mereka dalam menciptakan budaya damai dan mengakar nilainya di masyarakat dengan penuh damai.